Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jeneng kula Anas saking Tirta mriki. Nggih. Badhe nyuwun pirsa terkait dengan dzikir sirul asrar. Nggih. Apakah sama dzikir asrar dengan dzikir ruh utawa dzikir jawareh ingkang setunggal? Ingkang nomor kalih napa ta sami dzikir sirul asrar dengan dzikir sirifisir? Lajeng ingkang kaping 3, apa maksudnya es asalnya dari air, leburnya es jadi air? Ngaten. Yang keempat, apakah sama pembebasan rohani dari belenggunya hawa nafsu dengan bagaikan burung yang bertahun-tahun terkurung di dalam gua lalu bisa bebas? Nggih. Yang terakhir, wa yahdi man yasha wa yahdillu man yasha. Pertanyaan kula, kenapa toh wong sing disesatan Allah Ta'ala di akhir kok masuk neraka? Nyuwun sewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zikir sirul asrar sama dengan zikir ruh atau dijawarehkan? Sama. Ikut zikir yang harus dilakukan oleh jasmani. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa ruhaniyahnya itu ingin bertemu Allah, maka ruhaniyah harus melakukan zikir sirul asrar. Ruhaniyah harus melakukan perbuatan yang bagus. Yang dimaksud perbuatan bagus di sini adalah perbuatan di mana ruh itu sadar secara totalitas semua itu af'alnya Allah. Semua apa yang terjadi di dunia itu af'alnya Allah. Bukan af'alnya patungku itu, bukan. Bukan af'alnya makhluk, bukan. Inilah yang dimaksud falyamal amalan sholihan. Sing sapa wonge barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama harus melakukan hal ini, perbuatan yang bagus. Urusan jasmani perbuatannya bagaimana tidak diurai, karena yang bertemu Allah itu adalah ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, jasad ini kembali ke tanah asal dari tanah. Ruhaniyah dari hidup kembali harus pada hidup. Artinya hidup itu asalnya Allah. Jenengan kan iki kan sekarang banyak manusia merasa hidup toh ya iki. Kalau kita masih merasa hidup berarti kita belum dikatakan kembali. Belum. Wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya Bapak Ibu, ruhaniyah ini yang menghadap pada Allah, bukan jasmani. Bukan jasmani. Urusan jasmani, aktivitas apapun, yang penting ruhaniyah Anda, hati Anda kembali pada Allah. Artinya iman, kembali kepada kebenaran. Hanya iman pada Tuhan tersebut. Jadi lewat mana jenengan bisa imannya yang benar? Lewat sirul asr. Makanya inilah sama dengan dzikir roh, sama, atau sirun fisirin, sama.
Yang kedua sama. Arti daripada sirun fisirin atau sirul asrar itu artinya zikir yang bila sautin wa kalamin wa lafdin, zikir yang sudah tidak mengucap, tidak bersuara, tidak memanggil-manggil nama, diem. Makanya saya sebut sirul asrar. Nah di situ pembuktiannya, gambarannya ada 3 tempat: su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Merasakan, mengimankan, kemudian melihat atau bertemu. Yang ketiga menetapkan keakuannya Allah. Bon niki itu 1 dan 2. Terus yang ketiga tadi es, ya, es dengan air. Es ya air, air ya es. Inilah proses nafi isbat. Artinya apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya kita itu diadakan oleh yang ada. Bagaimana caranya? Itu kembali kepada ada yang sebenarnya. Otomatis kita harus kembali ke asal kita tidak ada. Ini namanya nafi. Hilangkanlah rasa keakuanmu yang berperan apapun, berperan sholat, berperan di luar sholat, contohnya menyanyi, memusik, mencangkul, apapun yang tadinya itu ada kita yang melakukan, nafikan. Nah ini, kalau ini sudah kita nafikan dari keakuan kita yang melakukan, maka isbat, menetapkan di situ keakuan Allah. Kalau sudah di situ, maka tidak ada bedanya antara es dengan air. Es yo air, air yo es. Kita menyebut Allah ya boleh, menyebut Allah ya boleh, menyebut Sang Yang Widi ya boleh, Sang Yang Sekertaya boleh. Sing penting hatimu itu masuk pada laisa kamislihi sayun. Makanya umat yang mendengarkan kajian ini, Pak, kajian ini tidak umat Islam saja, semua umat manusia yang hatinya sudah bisa menerima. Sebab agama yang diterima di mata Tuhan itu adalah agama yang pasrah. Anda akan bisa dikatakan pasrah wa aslimu lahu, terlebih dulu Anda harus wa anibu ila rabbikum, harus bisa kembali kepada yang ahad. Kalau sudah kembali pada yang ahad, maka dia lah yang dimaksud agama yang pasrah, agama yang mengesahkan pada Tuhan. Itulah yang disebut dinul Islam. Maksudnya Islam adalah pasrah. Anda akan bisa pasrah kalau sudah ketemu yang Anda pasrahi. Anda tidak akan dikatakan pasrah dengan benar manakala Anda belum bertemu yang Anda pasrahi. Yes. Yang keempat apa tadi? Supe saya. Yang keempat yaitu pembebasan roh dari hawa nafsu. Apakah sama burung yang bertahun-tahun terkurung di gua? Gusti Allah itu memberikan pelajaran itu tidak hanya lewat Quran yang tertulis, wahyu yang tertulis, tidak. Allah memberikan ayat atau gambaran pelajaran terhadap kita sebagai umat itu bisa dari ayat yang tercipta, yaitu alam. Alam niki, Pak. Contoh burung yang bertahun-tahun di dalam sangkar,
nggak ada bebasnya. Mau terbang yang agak tinggi juga bisa. Sama sebetulnya ruhaniyah kita itu terbelenggu dengan sifat basariyah nafsu kita. Kepingin bebas gampang, kurungane kepru ono, cek nih rusak baru manui terbang. Artine jasmania sampean iku kudu rusak, mbuh lara mbuh ya apa, nek mati roh iku terbang, iku munggo syariat. Tapi kita nggak usah menunggu itu. Yang dimaksud bebasnya ruhaniyah dari belenggu hawa nafsu adalah nafsu itu membelenggu kita lewat apa? Wazuyyina linnas, manungso iku dipaes-paesi, dibelenggu dengan apa? Syahwatud dunya. Ini kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangannya hawa nafsu kita? Hubbud dunya, kesenangan dengan kebutuhan jasmani. Ini Allah tidak melarang kita itu menjadi orang yang pangkat sampai jadi presiden, silakan. Allah tidak melarang kita itu kaya mewah dari dagangannya, berdagang, dari petaninya, atau dari lini apapun, sampai dilakoni ngingu toyol. Ada toh ngeten iki? Pesugihan. Ada yang sampai seperti itu. Silakan Anda mewah setinggi apapun, tapi satu hal yang harus kau ketahui, biar ruhaniyahmu itu tidak tersangkar, terbelenggu oleh nafsu. Apa? Yo, Anda harus kemana-mana pun membawa, mengasah dzikir sirul asrar. Contoh siapa? Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Beliau dunianya mewah Pak, mewah, sehingga ada Thariqah As-Sadziliyah. Ya, beliau orang kaya yang udah Pak, tapi mohon maaf, kekayaan itu tidak untuk dirinya, tetapi untuk umat, untuk kebutuhan umat, lebih-lebih kebutuhan yang bernafaskan agama. Udah, misalkan ngajine gak di salon ya, mboten gak ada, wis jok ngomong langsung meniti tekak norong set des. Loh, iku contoh fi sabilillah, contoh mawon sekecil itu. Abu Hasan As-Sadzili seperti itu. Apa yang menunjang tentang masalah umat, beliau tidak segan-segan untuk mengambilkan, karena beliau itu hanyalah dititipi Allah untuk menyalurkan. Itu namanya amanah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian, amanah. Ini beliau. Kalau tidak hatinya terpatri, terdidik dengan sirul asrar sampai ke fana'ud dzikri ma'rifat Allah, nggak mungkin. Pasti hitungan. Pak D nyambut duit 1 juta, balik piro? Ya 1.200.000. Sebab yang dihutangkan itu bukan uang laki-laki, tapi uang perempuan. Akhirnya sok mana? Kadang mutu, ya tak? Tapi beliau kalau hatinya betul-betul terhadap Allah, boten mungkin. Kadang-kadang janji sakwulan sampai setahun gak isok balekno, wis gak popo, wis nggon, gak usah dibalekno, sampai seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib.
beliau-beliau memegang ayat ini. Iya, dia sibuk membangun rumahnya ruhaniyah dengan bentuk takwa, nggak mikir masalah hal itu. Tapi walaupun dia tidak mikir, apa yang dia butuhkan selalu ada. Itulah laba-laba. Gak mungkin ketika laba itu membuat rumah, turun dari rumahnya cari laler, nggak mungkin nggih. Laler teko dewi. Sing nekakno ya Gusti Allah, lamu ya sing nekakno Gusti Allah. Laba-laba cuman memperbesar rumahnya, itulah laba-laba. Beliau contohnya. Dia, kita ini di dunia sudah megang sirul asrar dan keluar dari belenggunya hawa nafsu. Bebas hati kita, bebas rohaniah kita. Kita tidak terbelenggu dengan aturan-aturan, karena semuanya itu sudah dikembalikan karena Allah. Jadi sama Pak, antaranya belenggunya nafsu terhadap rohaniah kita digambarkan Allah dikai pelajaran laksana burung yang terkurung dalam sangkar, dalam kurungan, nggak isoh bebas begitu. Terus yang terakhir, mengapa Allah kok memasukkan neraka bagi orang yang disesatkan? Gini Pak, kita ungkap asbabun nuzulnya dulu. Sebab-sebab ayat ini mengapa diturunkan. Allah akan memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Allah juga akan menghendaki hamba yang disesatkan. Ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Sami'na wa atokna wa sami'na wa asainya. Artinya apa? Ketika ajaran sudah digelar oleh Allah lewat utusannya yaitu Muhammad, di situ ada dua kelompok. Satu kelompok iku mau mendengarkan, kemudian juga taat terhadap apa yang diajarkan baginda Rasul. Yang satunya kebalikannya, mendengarkan tapi dia mengingkarinya. Inilah sebab-sebab mengapa Allah menyesatkan hamba itu pada jalan yang disesatkan. Ini persoalannya. Akhirnya konsekuensi daripada kita sebagai hamba, mohon maaf, mengalami konsekuensi masing-masing. Berarti yang sami'na wa atokna, jalur kanan berarti wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia itu tidak dimasukkan alam barzah tapi dimasukkan alam lahut. Ini alam yang padang. Tapi satunya, mohon maaf, jalur kiri akan dimasukkan barzah yang gelap. Sebab apa kok dia dimasukkan gelap? Sebab apa yang satu dimasukkan nenggone alam yang padang? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua golongan kanan dan kiri. Yang kanan, ketika saat di dunia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Karena dia ketika saat di dunia hatinya hanya Allah yang dijadikan iman, hanya Allah yang dijadikan sebagai kekasih, hanya Allah yang dijadikan sebagai penolong. Maka dengan begitu Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Beda yang nomor dua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, menjadikan selain Allah sebagai imam, sebagai kekasih, sebagai penolong. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kebalikan, dia akan masuk dalam barzah yang amat gelap. Ini mesti terjadi ketika saat secara fisik
kita itu meninggalkan dunia. Sebetulnya sebelum meninggalkan sudah terjadi, Pak. Wis gini aja, gak usah ngomong orang lain, ngomong diri kita. Bagaimana hati kita saat menghadapi duniawiyah yang sangat global, ketika dalam hati belum mendapatkan ajaran dino tauhid. Ayo piye ati sampean raosi gopoh, diterak awak loro arepe mati gopoh, diterak di dalam keluarga kekurangan ekonomi gopoh. Bagaimana kondisi masa depan anakku besok, bingung kita, bingung karena belum ada pedoman. Iman hanya pada Allah, kita masih mengandalkan iman kita semuanya karena uang, semuanya karena uang, selesai acara, selesai masalah. Imannya itu pada selain Allah. Contoh Pak, nyuwun sewu logikane, ayo diangen-angen. Aku iki ngelak, terus ngombe banyu. Siji, atiku mesti seger, ya. Ngelake ilang. Secara akal mungkin jenengan iki ngomong segere ilangi ngelak sebabnya teko air lah gitu toh. Secara akal hati sampean akhirnya keseret ambek imane akal, akhirnya percaya hati sampean iya kok gak aku ngombe banyu yo gak seger yo gak ilang ngelaki. Tapi kita tidak sadar bahwasanya Allah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya zat hidup itu Allah meliputi atas segala apapun termasuk air. Jikalau di dalam air dan di luar air tidak ada Allah, gak mungkin air itu bisa mendatangkan seger. Itu yang tidak kita sadari. Karena kita memang imannya belum ada di situ, akhirnya gopoh. Kita itu kalau nggak teko segeri teko banyu. Lah niki li. Ketika saat jenengan ati sudah mendapatkan iman yang sudah pada hidup, maka jenengan menghadapi problematika kehidupan dunia anteng Pak. Gak gampang goyah, gak gampang gopoh, gak gampang khawatir dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita rasakan dan bisa kita buktikan, apalagi besok di akhirat secara syariat. Allah katakan sing sapa wonge tatkalane ning donya durung ketemu aku alias wuto, mongko di akhirat pun juga begitu, alias peteng dedet, gelisah dan menakutkan. Di dalam surah Al-Isra ayat 72, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini Quran, percaya gak percaya sakarepmu dhewe. Wis. Sing penting menyanyi yo. Sing penting jenengan pemusiko. Yang penting hatimu bersandarlah semuanya karena Allah. Yang Allah itu hidup di dalam dan di luar dirimu. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Jadi nggih Bapak sama Pak minangka konsekuensi daripada yang disesatkan. Mengapa harus ada di neraka? Konsekuensi asbabun nuzule, sebab gak memperhatikan, gak mengindahkan seruane para utusan Allah. Seruane utusane Allah itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gini kita. Cuman syariatnya sing beda. Arahkanlah hatimu hanya pada hidup. Tinggalkanlah wajtanibu tauhid, iman yang selain Allah, yaitu makhluk duniawiyah ini. Ini mulai dulu sampai sekarang gitu. Sama. Makanya mengapa gak berani mengatakan di tengah umum sing seperti ini? Takut disesatkan. Padahal inilah kebenaran. Satu saja contoh, sholatmu tatkala belum masuk dalam didikan ini, telek aneh isok khusyuk. Gak bisa. Walaupun kita itu
disebut orang alim sekalipun, pondok ribuan bahkan miliatan santri ini, ketune wis gak ngene maneh, ngene barang. Wis tak gak iso kongkon salat khusyuk karena tidak bisa bertemu Allah, terhalang oleh barzah. Ya ini, terhalang ini. Keakuan diri kita yang melakukan. Ini. Pun Bapak Ibu, ada lagi, monggo. Monggo, ini ada lagi. Besok itu saya nggak kerjolos pokoknya aku. Ya, makasih Gus. Pertanyaan saya satu Gus, ada orang yang pernah melakukan pesugihan dan dia mungkin akhirnya setelah keluarganya habis dia pengen bertaubat. Apakah dengan sirul asror bisa memutus perjanjian dengan yang seperti itu Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selagi masih ada kesempatan umur kita di dunia ini, pasti Allah mengampuni dan memutuskan yang katanya pesugihan iku engko ana karmane nang anak. Lah gitu toh, akan putus dengan cara jenengan iku mengikuti Rasulullah. Piye? Katakan Muhammad, jikalau umatmu ingin betul-betul dosanya diampuni, cintanya kepada tauhid, kepada selain Allah ikut diampuni, dan cintanya akan diterima oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikut aku. Ngikuti Rasulullah sing bagaimana? Ini loh Pak, ruhaniyah jenengan masuk pada dinul haq. Kuncinya ada sirul asror. Jikalau Anda melakukan ini, maka terputuslah hubungan Anda dengan khotam-khotam yang ada di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Quran. Dan diampuni semua kesalahan-kesalahanmu. Yuhibbukumullah, dan Anda dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Loh, ini loh. Sebab apa? Sebab Anda telah melepaskan cinta rohaniyahmu terhadap tauhid tadi. Ya. Bapak Ibu, nek pancen gak diputus Allah, aku sing tanggung jawab. Karena Quran, saya berani di sini. Quran itu adalah undang-undang yang paling tertinggi ing mungguh umat Islam, paling tinggi. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Saya memakai undang-undang yang tertinggi dalam surah Ali Imran ayat 31 tadi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan catatan masih ada kesempatan. Mana kesempatan ini? Sisa hidup kita, umur kita tinggal berapa tahun, Bos? Gak ono sing roh. Gak ada yang tahu sisa umur kita. Apakah tinggal 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun? Gak ada yang tahu. Lekaslah kau bertobat, lekaslah kau wa anibu ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Jikalau kau betul-betul kembali kepada Tuhanmu, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian, summatun sorun, maka akan mendapatkan apa pertolongannya? Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa yang telah kau lakukan, baik tentang dosa jasmani, lebih-lebih tentang dosa rohani, menyekutukan Allah dengan tauhid, ini dihapus oleh Allah. Guys, iki jaminan Pak. Urusan kita mau dan tidak mau terserah kita masing-masing. Jadi sesuai dengan pertanyaan, pasti Allah mengampuni, dengan catatan masih ada kesempatan. Sebab wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya Wilopo dari Wiradesa, Gus. Nggih. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam menjalankan Dzikur Sirul Asrol. Siap. Akhirnya mencapai kesadaran bahwa semua yang ada di muka bumi itu bermanfaat. Bahkan nyamuk, lalat, bahkan belatung pun, cacing pun ada manfaatnya. Tapi kok kebalikannya di saat kita kholwat, Gus. Di saat kita kholwat itu mengapa semua menjadi hilang, musnah, bahkan diri saya itu sadar tidak ada, menyadari kehilangan tidak ada. Hubungannya bagaimana, Gus, antara yang Sirul Asrol yang saya jalani pada saat di kesadaran fisik sama pada saat kholwat? Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menungso iku ada dua kelompok. Hatinya dalam konteks iman. Pertama, masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Iki proses. Manusia yang pertama, hatinya itu ada iman bahwasanya selain hidup, kalau saya menyebut hidup itu bukan sifat loh ya, menyebut Allah bukan nama, tapi sesuatu yang maha-maha, yang laisa kamislihi sayun. Ada kelompok hati manusia konteks iman itu masih percaya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Ini benar miturut pandangan syariah. Fakta logikanya memang seperti itu. Allah menciptakan segala hal apapun pasti ada satu sisi unsur negatif, juga sisi unsur positif. Lah, disitulah kita akhirnya beriman si makhluk ini selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Oke, iman secara akal nggak salah, benar secara syariat. Tetapi ketika saat jenengan kholwat untuk menuju makrifat Allah, beda lagi nanti. Kalau sudah sampai pada kesadaran penuh, iki nek cara ilmu sejati, Pak. Tujuan kita sholat daim, kholwat atau topo. Kita tinggalkan semua aktivitas dohiriyah untuk dalam diri ini ada satu kesadaran penuh bahwasanya selain Allah iku la yanfa wa la yadhurra, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudorot itu bahaya. Nah, ketika saat jenengan iki berkholwat, yang tujuan kholwat adalah menyepikan keakuan diri sebagai makhluk itu yang mengapa-mengapa, artinya nafi, membersihkan keakuan diri atas kemakhlukan itu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Setelah itu isbat, menetapkan keakuan diri Allah itu yang segala-galanya. Posisi yang seperti ini walaupun secara syar'i dohir mengatakan makhluk ketika saat mendatangkan manfaat dan mudorot, iman jenengan itu sudah jatuhnya tidak pada makhluk tapi terhadap hidup yang meliputi makhluk. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kelompok yang kedua yang bersikekeh begini. Niki mengke kelompok kedua ini nek ditemokno mesti tarung. Yang satu memakai akal, kalau tidak ada uang ya nggak bisa. Mana imannya pada makhluk. Yang satu
Semua karena Allah, bukan karena uang. Itu. Bukan karena makhluk, tapi karena Allah hidup itu. Wis, gelut Pak wong loro iki. Amriye mboten gelut, dinetral nih. Ngene lho, Cok. Nyun sewu. Apapun yang muncul pada makhluk, ya, itu manakala tidak diizini Allah dilintasi, nggak akan pernah berbuat apa-apa. Apakah manfaat atau bahaya, tidak akan pernah bisa. Didasari innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Memang koyoke sing aweh syafaat itu Muhammad. Memang koyoke yang memberikan hidayah petunjuk ajaran itu Muhammad. Tapi jikalau di situ tidak ada Allah dalam diri Muhammad, ya Muhammad itu tidak bisa apa. Ya seperti patung ngadeg nih lho, Pak. Nggak bisa bergerak apapun, nggak bisa. Isoi bergerak, ada yang menggerakkan, baru netral Pak. Nek wonten mriki netral. Nahdiyin itu duduknya di sini. Jadi merukunkan golongan kiri dan golongan kanan. Jadi memang begitu Pak faktanya. Ketika kita kholwat, kesadaran penuh, di situ iman hanya pada keakuan Allah atas segala-galanya. Cuman biar netral, yaitu tadi, wis Allahnya yang aweh dilewatkan si A, si B, si C, begitu. Karena ini di dunia artinya selama kita di dunia ini masih berada, jasad ini masih berfungsi, yo tetep sik butuh mangan, butuh ngombe, nggih mboten? Tapi bukan perkara makanan dan minuman itu yang menghilangkan lapar dan dahaga, tapi sesungguhnya Allah yang melimputi itu yang menghilangkan. Kalau bahasa sederhana Allah, tapi ojo di iman lho ya, Allah menyandarkan terhadap, memajaskan terhadap makanan dan minuman, akhirnya lapar, rasa dahaga itu hilang. Paham nggih? Iman sampean cukup di dalam hati hanya karena hidup itu. Jadi dua kelompok ini akan tarung manakala bersikukuh masing-masing. Kelompok kiri itu benar miturut kacamata syariat, kelompok kanan benar miturut kacamata hakikat. Biar netral, wong loro iki ada di tengah-tengah. Bentuknya itu tadi innaka la tahdi may yasha. Bapak Ibu, koyok-koyok Muhammad iku dijadikan lintasan hidayah, petunjuk, syafaat terhadap umat. Tapi sejatinya yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah. Surat Az-Zumar ayat 44. Kul, katakan Muhammad kebenaran ini. Lillahi ku tetap kedue Allah opo as-syafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan sesungguhnya syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Gak usah jauh-jauh Pak, hari ini katakan he mukhlason, petunjuk bimbingan ikut teko aku, bukan milikmu. Loh itu loh, paham nggih? Jadi sampean keliru nek nyawang makhluke aku yang aweh bimbingan, bukan, sebetulnya itu Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Allah meliputi diriku, dengan Allah itulah akhirnya muncul suara, muncul pembahasan dan lain sebagainya. Begitu Pak nggih? Ada lagi. Buah duku, buah pepaya. Mumpung ketemu
Ini ono persoalan yo bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus kula badhe tanglet. Ada sesuatu hadis yang mengatakan di saat itu sahabat Rasulullah itu berkata, sungguh beruntung saya langsung bertemu dengan Rasulullah yang bisa menimba ilmu tauhid. Terus Rasulullah langsung menjawabnya, lebih beruntung lagi di akhir zaman umatku yang tidak pernah bertemu saya tapi bisa mempelajari ilmu tauhid. Nah, kata sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Al ulama warisatul anbiya. Nah, dari istilah al ulama warisatul anbiya tersebut, itu saya pernah mendengarkan dari ayat surat Ali Imran ayat 49. Itu ciri-cirinya al ulama warisatul anbiya, yang artinya Gus, Allah akan menjadikan Ali Imran ayat berapa Pak? Ayat 49. 49. Itu ciri-ciri dari tiga ciri tersebut Gus. Yang dimaksud ayat tersebut itu karena Al-Quran itu kan banyak istilah perumpamaan Gus. Nah, di situ yang artinya Allah menjadikan sebagian seorang rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dalam kurung mukjizat dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupkannya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Yang kedua, aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, buras, atau menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu sebenarnya benar terdapat tanda kerasulan bagimu jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, dari maksud tiga ciri itu tadi, itu apa maksud menghidupkan seekor burung, yang kedua menyembuhkan penyakit kusta ataupun buras, yang ketiga menghidupkan orang yang mati, itu maksudnya seperti apa Gus? Itu jadi sesuatu tanda al ulama warisatul anbiya, supaya kita tidak keliru Gus. Ngeten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung itu hewan. Hewan asali iku mati. Dengan mukjizat itu burung itu asalnya mati menjadi hidup. Artinya apa Pak? Ketika jenengan iku melihat fisik burung, mata dohiriyah kita, ainul basyariyah ini ketika melihat burung, makhluk itu nggak punya status hidup, nggak punya. Tapi dia kok hidup, ruhaniyah meripat hati sampai harus melihat Allah di situ. Ketika hati ini sudah bisa melihat Allahnya di situ, berarti kan bertemu. Berarti huwal awwal wal akhir wadzohiru wal batin wadzohir. Zohir berarti jobo jenengan, luar jenengan berarti makhluk burung. Kalau jenengan mengatakan hati iman bahwasanya burung itu hidup, burung berarti bukan termasuk tanda penerus kanjeng Nabi. Tapi kalau hati sampean sudah bisa bertemu Allah di dalam burung, Anda pasti iman Anda bukan burung yang hidup. Burung itu tetap mati. Karena Allah disitulah seakan-akan burung itu
hidup. Berarti hidup milik siapa? Milik Allah. Burung tidak bisa, tidak memiliki hak sifat hidup, nggak bisa. Berarti yang bersifat hidup adalah alladzi asra bi abdi, yang menggerakkan burung itu. Kalau hati seseorang sudah sampai di situ, imannya hanya Allah di situ yang hidup, maka itulah salah satu tanda kalau dia itu termasuk tabi'in. Kalau hadis al ulama warasatul al anbiya. 1, 2. Dengan mukjizat itu akan menyembuhkan penyakit kusta. Padahal penyakit ini nggak ada tombone iku kecuali dari Allah. Artinya apa, Pak? Jangan dianggap penyakit fisik, Pak. Iki penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Penyakit itu manakala kita dibiarkan tidak lekas sembuh, malah bertambah parah. Sebab apa dia itu kok ada penyakitnya, sehingga penyakit itu menutupi ruhaniyahnya terhadap Allah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum amlan tundirhum la yu'minun. Dikasih pengertian obat tentang penyakit hati, yaitu dinut tauhid. Dikasih pengertian atau tidak, dikandani atau tidak, diserukan atau tidak, diingatkan atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya penyakit itu nggak sembuh. Lah, mukjizat yang dimaksud menyembuhkan penyakit kusta adalah penyakit hati, Pak. Penyakit hati obatnya di dokter-dokter spesial munggo dohir nggak ada. Dokter Sutomo, dokter Iskandar, dokter apapun nggak ada obatnya penyakit hati. Yang ada hanya pada dokter di atas dokter sinten Allah Subhanahu. Obatnya berbentuk dinut tauhid. Diterima, dilakoni, baru penyakit hati saya suwe lama kelamaan akan hilang, sembuh. Yang ketiga, menghidupkan orang mati. Artinya apa? Hati sampean kali kula khatamallahu ala qulubihim, hati yang mati di situ, hati yang terkunci oleh niki hubbud dunya, hati yang terhalang oleh dinding yang amat tebal yang disebut barzah. Ini makanya kata orang Jawa, batang urip, paribasan lho nggih, batang urip, menungso urip iku sejatine mati. Yang dimaksud sing mati hatinya. Maksudnya hatinya mati, di dalam hati kita terkubur oleh perkara-perkara yang berkenaan dengan tauhid. Wow. Akhirnya jadi hati yang mati gak bisa sampai pada hidup. Laksana seperti wak tempe, wak tahu itu loh, Pak. Iya. Mau goreng diuyai dadi asin, mau goreng gak diuyai ya gak dadi asin. Beda dengan ikan yang di laut, diuyai kaya apa dengan air asin setiap detik bertahun-tahun tetap rasanya tidak asin. Artinya, Pak, hati yang mati ketika di dunia olehnya mati terkubur oleh syahwatud dunia, terpengaruh. Akhirnya ruhaniyah kita terkuasai oleh gebyare
dunia yang disetir hawa nafsu tadi. Tapi bagaimana hati yang hidup? Ya laksana seperti ikan yang hidup di lautan. Apapun kebiarin dunia nek ati iki urip, hati ini enggak mati, enggak terpengaruh, Pak. Masih diletakkan di tempat miskin, enggak menjadikan terhalangnya hati pada Allah. Walaupun diletakkan secara jasmani kaya, pangkat dan apapun kebiarin dunia mewah, enggak menjadikan terpengaruh hati ini yang hidup akan menjadi mati. Enggak sampai hati iki terpengaruh dengan kebiarin dunia, tetap hati iku sekali Allah tetap Allah imani, karena jawabannya hati yang hidup. Ikan tadi yang ngono, mengapa enggak asin ikan di lautan? Karena ikannya hidup. Coba nek ikan mati, gak usah sak jam, 5 menit ae asin kabeh. Nah terus maksudnya menghidupkan orang yang mati apa? Hati yang asalnya mati itu dihidupkan dengan ilmu amal istiqomah, ilmu ajaran dinut tauhid, amal prakteki kholwat, istiqomah terus menerus, akhirnya jadilah hati yang hidup. Oke, itulah mukjizat Allah. Siapa yang tanda-tanda seperti itu ada di dalam diri beliau, maka dialah sebagai penerus kanjeng Nabi. Makanya gak mudah orang beriman apa yang ku sampaikan. Estu Pak, saya ngalami sendiri 23 tahun saya menyerukan ini. Kebanyakan lari, boten lari moro lo ya, lari ngalih. Makanya jangan heran kalau pengajian tentang dinut tauhid penggemarnya itu mung sedidik. Coba kalau ngajinya itu babakan jobone iku, apalagi sapa sing pengen utangin ndang mari, sapa sing pengen sugih urusan lho sing teko Pak mbok, apa maneh kiyaine wis kondang sak alun-alun gak muat ya. Tapi teko keterangane mulih yo ilang, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Senengane apa? Nggih. Guyon-guyonan ngoten ta. Mangkane jeneng tak guyoni lewat iki. Cek gak jenuh. Kula yo penak nyantai rokokan iso menikmati. Nggih, ada lagi, monggo. Masih ada? Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus ini mewakili suami saya, mau nanya. Ji, monggo. Suami saya itu kalau habis sholat kan suka tidur. Tidur. Ngimpi Gus. Ngimpinya itu sekoyo-koyo mati ya Gus. Ngoten. Tapi saweruh-rohe dhewe. Nggih. Wong liya kira saweruh tapi sing weruh mung weruh sing iso weruh anake sing paling cilik tok. Nggih. Iki dheweke bingung iki. Kok Nggih. aku kok mati tapi ki aku reti kuwi ki rohku kuwi Gus. Ngoten nggih. Nggih. Matur suwun Gus. Nggih. Ketika saat si Salik berkholwat, dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah, itu bisa terjadi ketika saat sadar, itu bisa jadi terjadi ketika saat enggak sadar. Kalau enggak sadar, yang kusebut sebagai tidur terus muncul mimpi, itu adalah alam mukasyafah. Selagi masih berbahasa makhluk, setiap apa jenengan mimpi di situ pasti ada maksud Allah, arti tersendiri. Jadi nggak ada bedanya ketika jenengan masuk alam mukasyafah lewat tidur maupun tidak tidur, sama. Ketika jenengan khalwat dengan berbaring tapi nggak tidur, sadar posisi sampean belum tidur, sama artinya. Masuk di dalam alam mukasyafah.
Apa yang diceritakan ibu tadi yang terjadi pada suami ngandung pengertian apa? Pertama, nek babakan mati berarti itu seruan Allah. Seruan apa? Seruan bahwasanya kita besok akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, wa anibu ila rabbikum, kembalilah lekas kau kepada Tuhanmu. Berarti apa? Kita diperintahkan Allah untuk selalu berzikir sirul asr dalam setiap aktivitas apapun semampunya. Mengapa di situ kok ya bisa melihat ruhnya sendiri atau anaknya yang terkecil? Ngeten nggih. Ngeten Pak Bu. Itu mengandung pengertian bahwasanya makrifat itu, bertemu itu, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, itu namanya ahad. Artinya yang melihat Allah, yang merasakan mengimani Allah, ya sing diimani ya Allah. Jadi antara ruh, rasa, cahaya, hidup itu satu kesatuan. Artinya sudah tidak ada perbedaan, la farqa bainahum, tidak ada bedanya. Namanya ahad itu tunggal, tunggal itu enggak ada lain. Wah iki mangko wis sisuke dijaluk sisuke. Lagune Dani. Itu lagu Aku Ini. Nah, itu ahad itu ya. Itu nanti. Wis sisuke dijaluk kono. Jadi pertama adalah seruan lekaslah kita kembali kepada Allah. Yang kedua maknanya itu menegaskan bahwasannya kalau sudah dimusyahadah itu antara yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, yaitu wujud yang sejati. Wujud yang sejati, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Bahasa Quran disebut innani ana, yaitulah ana, yang dimaksud aku yaiku dimudahno akune Allah. Ngoten nggih? Wis ada lagi, monggo. Oke. Niko monggo Pak E yang sebelah sana. Mic-nya di sana enggak ada. Ya di situ monggo. Mereka dereng mendapatkan mic ya. Ayo sing mendapatkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula namine Abdul Hadi saking pojok akhirat. Pojok akhirat. Nggih menika daerah paling ler. Jadi enten kaitane nggih menika wau ten surat Yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum ten mriku sing sepindah. Terus kados pundi hukumipun? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jadi ten mriku termasuk neraka adalah tempatnya bagi orang yang sholat. Senajan ten mriku wonten keterangan yurau, tergantung pada niatipun. Kados pundi menawi tiyang ten mriku sing tarku sholat. Sing kaping 3 nggih menika innad dina yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ten mriku sing nomor 3 ne. Sing nomor sekawan nggih menika ma'aso bakum min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min hasanatin famin nafsik.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak iki jenenge Cristiano Ronaldo itu pelayune cepet. Pertama terkait surat Yasin, innama nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu dan seterusnya. Ini mengandung pengertian bahwasanya kalau boleh saya katakan, jenengan iki lekaslah merasa menjadi patung. Sebab asalnya kita tidak ada, diadakan, asalnya kita mati, dihidupkan, terus dimatikan, nanti dihidupkan kembali. Berarti posisi kita dalam sisi hakikat adalah lekaslah kita menuju kesadaran penuh kalau kita sesungguhnya itu adalah patung makhluk ini. Artinya semua apa yang terjadi pada diri kita nggak boleh kita akui, harus kita sandarkan semua itu datangnya dari Allah. Yang pertama. Untuk yang kedua apa tadi? Lupa mboten kula catet. Miki dibeto Pak. Miki wis mlayu ah. Oh ya. Surat apa itu? Surat Wel ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana orang yang tarkus sholah? Iki Pak. Saya mandangnya itu dua sudut pandang jawaban ini. Sahun di situ, lalai di situ, maksudnya kacamata syariat itu ini. Ketika waktu itu sudah datang, contoh waktu duhur datang, oleh karena kita repot urusan ini urusan ngunu, ningati dibisi ingko ae dhisik, rekno marikan dulu, selesaikan sudahi dulu pekerjaanmu. Oke, kita menganut bisikan dalam hati. Kita selesaikan pekerjaan kita atau perbuatan itu sampai habis waktu. Ini yang dimaksud lalai di situ miturut kacamata syariat. Akhirnya duhure hilang. Duhurnya hilang. Tapi kalau saya memandang dari kacamata hakikat malah lebih ke dalam lagi. Walaupun kau sudah melakukan duhur tepat waktu, tapi hatimu lalai dari Allah. Artinya lalai, nggak sadar kalau berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu itu hanya karena Allah yang menggerakkan. Akhirnya hati kita sadare iku rumongso diri kita yang bisa melakukan. Ujung-ujungnya kita akan mengakui sholat itu sholat kita. Ini lalai. Inilah yang dimaksud sahun. Sehingga apa imbasnya? Mutu akibat jenengan sholat seperti itu nggak ada, membekas dalam hati, nggak ada. Ini maksudnya sahun. Jadi yang maksudnya lalai di situ hati, bukan jasmani. Hati kita. Ketika saat sholat hati kita lalai pada Allah yang menggerakkan di situ. Apalagi
di luar aktivitas tambah muda nemen, karena kita belum masuk di dalam dinut tauhid Bapak Ibu. Udah, pertanyaan di situ bagaimana mereka yang tarkus sholat. Apa sih maknanya tarkus sholat itu? Tarku meninggalkan sholat ing sholat. Aku yakin pertanyaan Bapak itu tadi adalah tarkus sholat fi waktiha, di dalam waktu yang wajibkan. Meninggalkan sholat 5 waktu itu loh sing dimaksud mesti ngonten. Nyun sewu, kalau yang dimaksud meninggalkan secara fisik sholat 5 waktu, terus diri jenengan ini maksudnya gak ngaku-ngaku, kalau diri jenengan dikarenakan posisi sampan itu ada di majedubun, ya nggak bisa dihukumi Bang, nggak bisa dihukumi. Bagaimana jenengan iku bisa menghukumi wong gendeng? Orang gendeng lah nggak bisa dihukumi toh, majedub itu mboten saged. Tapi wajib, orang makrifat itu meninggalkan sholat itu wajib. Maksudnya wajib gimana? Meninggalkan ngaku-ngaku dirinya yang sholat itu loh wajib, bukan sholateku yang bukan. Meninggalkan ngaku-ngaku kalau dirinya yang sholat itu wajib bagi orang-orang yang sudah makrifat dateng Gusti. Paham mboten jenengan? Oke, engko tafsirane engko gak paham, wis gak usah nang masjid. Keliru sampean. Wajib ninggalno ngaku-ngaku kalau dirinya yang sholat, walaupun jasmaniye iku nglakoni sholat. Lho ngoten lho. Wong makrifat iku ana loro. Ana sing wasilun, ana sing majedubun. Sing majedubun ya mesti secara fisik tinggalkan. Tapi bagaimana kita bisa menghukumi? Syariat tidak bisa menghukumi. Kalau dia salah nggak bisa. Kecuali wasilun. Lah beda mana? Nek wasilun gak mungkin dia itu tinggalkan, gak mungkin. Secara fisik tinggalkan, gak, cuman secara rohaniah dia tinggalkan. Gak ngaku kalau dirinya yang melaku. Paham ya? Oke, itu sing nomor 2. Sing nomor 3 aku lali. Nopo? Sampai 4 kok prasaku mau dia. Monggo Pak. Sing tanya yo lali. Oh sampai ngiling-ngiling Pak. Inna dina yuridu bikumul yusra. Inna dina yuridu bikumul yusra. Yuridu bikumul yusra. Nggih, terus wala yuridu bikumul usra. Ngoten nggih, sampun nggih. Wong sugih iku asale nggih melarat. Oleh isok sugih soro dhisik. Nyambut gawe. Gak ngerti isuk, gak ngerti awan, gak ngerti bengi, ndas digawe dengkul, dengkul digawe ndas. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi perkara sing penak datangnya itu tidak bim salabim. Niki kinayah tasian. Iki si isaroh. Tekone sugih iku ya dilewati soro dhisik. Jenengan pingin sampai nuju kebenaran hati yang hakiki, enak-enak wong do turu jenengan melek berangkat nang tirta ngaji, enak-enak sing liya ning omah kelon ambek bojone kemanten anyar berangkat ngaji. Sorok hanya satu untuk
mendapatkan satu kefahaman. Dengan kefahaman itu untuk bisa laku dengan benar. Kalau sudah laku dengan benar untuk menuju ke istiqoman wusul datang Allah. Sorok. Sesungguhnya agama yang dianggap asing, yaitu itu. Nanti juga perkara yang dianggap asing inilah, mohon maaf, kebenaran di mata Allah. Dinut tauhid itu dianggap asing, Pak. Pelajaran asing. Padahal munculnya syariat itu dari hakikat. Munculnya Muhammad itu dari Nur Muhammad. Munculnya jasad itu dari ruh. Coba bopo biung ungkrep, ora enek Nur Muhammadi, ora enek roy, dadi ya wujud dohir, ora dadi. Mana keindahan? Ada kurungan manuk tapi gak ono manuke, yo gak ngoceh, gak ketemu. Mohon maaf, datangnya memang seperti asing, Pak. Tapi itulah yang mahal. Nyun sewu, agama yang diridhoi di sisi Allah, di sisi Allah adalah agama Islam yang mana? Inilah yang kumaksud, al-Islam adalah pasrah diri Anda pada Tuhanmu. Itulah sesungguhnya. Wa aslimu lahu. Siapa yang bisa pasrah terhadap Tuhannya, itulah Islam yang sempurna. Lah, pasrah itu jalannya lewat dinut tauhid. Mendidik hati sampean untuk mengesahkan pada Allah. Jadi untuk mencapai keislaman yang kafah, untuk kita mendapatkan sesuatu yang di mata Allah itu benar, dilewati kita lewat proses di mana kita jatuh bangun. Cara Nabi Adam isok ketemu Gusti Allah, bingung dhisik, ketemu lentang jari Gusti Allah, bingung. Terus lentange gak ono bulane gak ono matahari, wis kebingungan. Masa-masa bingung koyok ngeten iki terjadi pada setiap diri kita sebagai manusia. Artinya belum ketemu Allah yang sebenarnya. Tapi ketika saat ini wajah tu wajia, jenengan masuk dalam kebenaran yang hakiki yang tidak bisa diganggu gugat dari segi manapun, disalahkan dari segi manapun tidak bisa, maka disitulah jenengan itu yang disebut sebagai orang yang sudah tahu, sudah bertemu. Sama jenengan kesini ada yang sudah tahu tempatnya, ada yang tidak. Yang belum tadi nggak bingung siang, di mana ya alamatnya ini, saya bingung. Tapi bagi mereka yang sudah sering kesini, nggak ada kebingungan walaupun belum nyampe di sini. Tapi ketika saat bingung sampean ikut sampean alami terus menerus, maka jatuhlah kalau sudah di sini nggak ada bingung. Boleh ketemu bidua. Ngoten nggih. Wis. Niku Pak nggih, dadi agama yang diasingkan ini oleh umat manusia pada umumnya itu akan muncul kebenaran. Itulah dinut tauhid. Nggih. Terus ada yang keempat tadi. Yang apa? Halo. Perasaku 4. Oh ya, wis nanti diselingi yang lainnya. Barangkali ada. Terima kasih Pak Kiai atas wekdalipun. Nggih.
Niki enten pertanyaan titipan Pak Kiai. Nggih. Piyambakipun badhe nyampeaken katose boten saged. Boten penak. Nggih. Nggih, monggo. Pengalaman kula pribadi utawi kebanyakan tiang dalam melaksanakan sholat itu seperti yang diajarkan ketika kita masih TK, pelajaran di MI. Nah itu ya yang selama ini sudah kita laksanakan. Ada bedakah di antara kalangan ahli ma'rifat dengan ahli hakikat, dan itu yang kita lakukan sholat itu apakah itu termasuk ahli syariat atau apa, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas ada bedakah dalam pelaksanaan sholat antara ahlu syariat, ahlul ma'rifat dan ahlu hakikat. Kemudian setelah kita masuk di kalangan, katakanlah kita sudah biat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhlason, niki apakah masih perlu syariat itu ada atau bisa masih dilaksanakan? Niku matur nuwun. Oh sing kaping 3 tiang tugas tukang parkir. Tentu resiko tanggung jawab njogo mobil atau njogo kendaraannya tentu yang diutamakan. Kalau toh itu harus meninggalkan sholat, bolehkah atau bagaimana cara niate ninggal sholat bagi orang-orang yang profesinya tukang parkir? Matur suwun. Sampun. Ampun. Apakah ada perbedaan sholatnya orang syariat, hakikat, makrifat? Kalau secara fisik itu enggak ada perbedaan. Yang berbeda itu secara ruhaniyah. Ini yang beda. Ingat, manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Sekali lagi, manusia disebut manusia itu tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Berkenaan dengan masalah sholat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238 terkait sholatnya orang syariat, orang hakikat dan makrifat. Hafidhu dong reksa sira kabeh jagalah alas sholawati ay al maktubah, sholat 5 waktu. Berarti maksudnya sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dilakukan jasmani. Baik orang syariat, orang torikoh, orang hakikat, makrifat, sing wasilun memang secara fisik nggak ada perbedaan. Kalau duhur papat ya papat, kalau asar papat ya asar papat ya papat, hitungan jasmani. Berhubung pertanyaannya apakah ada perbedaan, ada dari sisi ruhaniyah. Wis diakoni opo enggak, jujur opo munafik kita ketika kita masih ada di kondisi kelas syariah, siapapun kita, ruhaniyah kita itu tidak menghadap terhadap Allah.
Nggak bisa. Karena terbelenggu oleh nafsu, akhirnya gak bisa menghadiri panggilan Allah untuk bertemu Allah. Sama, saya ada di Mojokerto, saya dirantai oleh Pak Lurah, gak bisa hari ini ke Pekalongan, gak bisa selama belum dilepas rantainya. Makanya jangan heran kita itu selalu ingat apa kebiasaan kita. Kebiasaan kita ya tatkala ngutangi duit mana ya eling mana bahkan saeling putune bisa. Seperti itulah kita. Kalau ini ditarik ning hakikat, nyun sewu, salate orang hakikat. Diteruskan Pak ayat itu. Hafidu ala sholawah. Yang kedua, wassolatil wusta. Kita tidak sadar, Pak, ada wassolatil wusta, sholat yang dilakukan ruhaniyah. Inilah yang dimaksud ilmu sejati itu sholat daim. Keterangan di situ sholat daim itu 24 jam sedina suwengi, tidak melihat aktivitas jasmani, rohani. Kalau yang dimaksud orang hakikat belum makrifat, itu duduknya di muraqabah, masih ada dua. Ketika saat dia itu sholat, ruhaniyahnya itu masih merasa dirinya olehnya bisa berdiri rukuk sujud, itu karena ada Allah yang menggerakkan, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Masih ada dua, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Iki orang hakikat yang masih ada di muraqabah, belum di makrifat. Hakikat itu apa sih? Tujuan. Laksana sampai dari rumah, syariat sampai apa? Tumpaan syariat, sepeda. Torikohnya apa? Jalan, daratan, aspal. Tujuannya apa? Hakikatnya apa tujuan? Ngaji. Iki sudah paham, tapi belum nyampe di sini. Sudah benar tujuannya, tapi belum ketemu. Masih ada dua. Kita yang merasa mengimani dan Allah yang kita imani. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Muraqabah. Dan ini prosesnya, Pak, memang prosesnya. Sedangkan sholatnya ahli makrifat sudah sampai di sini, bagaimana? Beda lagi. Waktu sholat, keakuan diri yang digerakkan sudah tidak ada. Keakuan yang menggerakkan yaitu Allah sudah tidak ada. Yang ada adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku, wa aqimis shalah, tegakkanlah shalah, lidzikri, semata-mata untuk ingat padaku. Berarti munculnya orang yang makrifat waktu sholat, hatinya akunya Allah. Beda. Yang membedakan itu ruhaniyah, Pak. Kalau jasmaniyah sama. Tapi perlu diingat, orang yang hakikat saat berjalan di muraqabah menuju musyahadah makrifat, terkadang dohiri sholate ya keliru kabeh. Duhur 4 dadi 10. Artinya kita lupa tentang hitungan
rakaat. Karena asyiknya Anda bermuhadasah, berbicara dengan Allah, akhirnya lalai hitungan rakaat. Jangan heran, tapi umpama ngoten aku pesen mung situ, ojo dadi imam. Nek nang masjid musola jangan jadi imam. Nanti sing bingung iku makmume. Subhanallah, subhanallah, balak-balik makmume ngoten. Lah sampean kadung asyik dengan Allah, wis. Ibu kita dia makmum babalah 10 awakmu dewi matan. Loh, jangan heran apakah ini salah? Enggak, iki proses jenengan memang enggak apa-apa. Inilah wassolatil wusta, salat yang ada kaitannya dengan ruh jenengan. Salatil ruh iku 24 jam. Urusan aktivitas jasad iki apapun monggo terserah, tapi ruhaniah sampean iku di situ. Ini wajah tu hiya, inilah Pak yang disebut salat daim. Illal musallin alladzina hum fi salatihim dangimun, salat sing langgeng ya iki. Ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada ruhaniah seseorang yang seseorang itu sudah sampai pada tingkatan makrifat ini. Jadi waktu nise ya sholat ruhaniyai, ngombe ya ruhaniyai sholat. Jelasno ruhaniyai, ojo ngomong ini aku masih nising ya sholat. Wah, orang yang syariat kita itu gak paham. Sebab definisi sholat miturut syariat awalu takbir wa akhiru salam. Bisalam, diawali takbir dipungkasi salam. Lah sholat secara ruhaniyah apa? Ya ini anibudullaha wajtanibut taghut. Bentuk ini wajah tu wajia ada di sini. Wes, selanjutnya perlukah orang yang seperti itu tinggalkan syariat? Si jenengan selagi ning donya si butuh mangan enggak? Lah mangan iku syariat. Ngombe iku ngelmu ngombe iku syariat. Lah nama makan, nama minum, nama aktivitas apapun, mulai sholat atau apapun, iku nama itu toriko. Lah hakikatnya tujuanmu mangan lapo, tujuanmu ngombe lapo. Beda wong syariat dengan wong makrifat beda. Wong syariat mangan yo ngilangi dahak, ngombe mangan ngilangi dahaga kuali, mangan ngilangi lapar, ngombe ngilangi nyambut gawe golek le. Beda wong ahli makrifat beda. Apa? Liyak budun, hanya menyembah. Iku bahasanya ruhaniyah. Hakikatnya tujuannya adalah bertemu Allah. Lah Allah di situ. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, disitulah ada wajah Allah. Artinya apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, di situ ada Allah. Lah ahli makrifat iku madhep nang Allah. Akhirnya nggak ada unsur duniawiyah di situ secara rohania. Ikulah wassolatil wusta. Akhirnya terusnya wakumu, tegakkan lillahi karena Allah, qanitin khali khusuk. Lakukan ini dengan khusuk, dengan lakukan terus menerus istiqomah hal ini dengan khusuk. Lah ini bisa dilakukan apabila rohaniyahmu yo ikut salat.
Pertanyaannya, apakah perlu ninggal syariat? Nek sing dimaksud syariat ini ruhaniyah tinggalkan wajib, karena ruhaniyah harus lepas dari syariat. Nek jasmaniyah enggak iso, sebab ruhaniyah jenengan sudah lepas dari kurungan, ketemu dengan Allah. Nek jasmaniyah boten saged, tidak bisa. Lah makan iku ya syariat, minum ya syariat, kerja ya syariat. Berhubung jenengan sistem wasilun, tarku syariah iku batesi ono ruhaniyah jenengan. Harus tinggalkan togut niki, wajtanibu togut. Karena Anda sudah terlepas dari togut, ketemu Allah. Contoh tak kasih tahu paribasane, jenengan tadi syariati kesini sepedahan, ya toh, torikoi jalan, hakikatnya tujuannya jenengan ngaji. Kalau sudah sampai di sini, ini makrifat, syariatmu mang nanti sepedai, mosok melebur ini lah, mboten toh, diparkir. Itu artinya ruhaniyahmu itu kalau yang dimaksud tinggal syariat wajib, karena sudah di makrifat wajib. Kalau jasmaniyahmu mohon maaf gak bisa. Karena apa? Karena jasmaniyahmu masih ada tanggungan kewajiban di dunia, ada kewajiban di dunia. Jenengan apalagi yang sudah nikah punya anak, namanya syariat nyambut gawe wajib. Beda Pak kalau kita sistemnya sistem majedubun pada Allah. Nah ini sebab kita masuk di dalam zona wong gila, ninggalno mergawe ini kerjanya, meninggalkan anak dan istri. Kalau orang yang seperti ini sudah tinggalkan, manakala istrinya dicocok disosor bebek, yo gak ono muring-muring. Enggak ada muring-muring karena dia gila, paham nggih? Kalau jenengan ngomongi majadubun, nek istrimu, suamimu ditotol apa dicocok betek, kok sik muring-muring, gak pantes ono majadubun, paham maksud kula? Jadi kalau di majadubun itu di situ, Pak. Istri itu disosor banyak, saking gede nih, katut banyak, akhirnya streaming minggat, kuwi yo gak susah, malah matur suwun gak ngingoni. Dah jenengan di PHK yo gitu gak susah, malah matur suwun. Nah jenenge wong gila loh Pak. Wong kesadaran akal tidak difungsikan Allah tentang dunia, apalagi kesadaran ruhania terhadap dunia, lepas wis. Laksana seperti orang tidur, wis lali saya itu pakai baju apa ya wis lali. Orang tidur loh Pak, orang tidur dikasih apa-apa lah nggak mau, nggak dimakan. Pak D iki ono rawon, ya gak dimakan karena orang coba kasihkan yang nggak tidur. Bapak Ibu, jadi di sini melihat ya. Jadi saya sendiri itu memberikan sistem wasilun secara ruhaniyah, hatimu wajib tinggalkan selain Allah, tapi secara jasmaniyah tidak bisa. Yang kedua, tinggalkan syariat. Tukang parkir saking sibuke akhirnya meninggalkan sholat.
Yang dimaksud sholat ini secara syariat apa secara hakikat? Ini jawabannya ada dua. Sekarang kita bahas secara syariat dulu. Tukang parkir dia itu waktu duhur saking sibuk-sibuknya akhirnya dia meninggalkan duhuri. Terus bagaimana ini? Nah gitu toh. Ya tinggal jawabnya dari mana saya. Kalau jawaban saya, kalau secara hakikat, kalau secara syariat tetap salah. Syariat loh nggih. Karena itu hafidu ala sholawah, wajib itu dilakukan. Bila mana Anda ini posisinya ada di wasilun. Tatkala saya tarik dari sisi hakikat, sholat iki maksudnya apa? Hakikat berarti ruhaniyah, berarti tidak dikawiti dikawiti takbir, dipungkasi salam ndak. Jatuhnya ruhaniyah pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Jikalau tukang parkir itu ruhaniyahnya itu mohon maaf, dia itu selalu menghadapkan wajah ruhaniyah pada Allah di dalam pekerjaan parkir itu, sehingga dia sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan, tetapi akunya Allah. Beda lagi niki pembahasannya, Pak. Tidak bisa kita salahkan ketika dia tinggalkan sholat, karena dia itu posisi dalam keadaan majdub. Tidak bisa kita salahkan. Kecuali dia posisi di situ keadaan wasil. Wasil itu adalah baik ruhaniyah ataupun jasmaniyah. Secara ruhaniyah dilalaikan dari selain Allah, tapi akal ini masih sambung dengan urusan duniawiyah. Beda. Mesti dheweke akan melakukan sholat secara syariat. Ruhaniyah apalagi dia terus melakukan sholat secara hakikat. Tergantung kita pada saat itu si tukang parkir dijadabkan, dimajedubkan Allah atau diwasilkan Allah pada saat itu. Tinggal posisinya dia. Bisa jadi sekarang dimajedubkan, nanti asar wasilunkan. Itu urusan Allah. Bisa jadi hal itu terjadi seperti itu. Jadi majedub itu tidak hanya 24 jam, enggak. Kadang dimajedubno, kadang diwasilno. Lihat posisi jenengan. Tanda kalau sampai diwasilunkan, akal sampai iki masih bisa berfungsi dengan urusan-urusan selain Gusti. Tapi hati tidak bisa. Hati hanya illa liya'budun. Hati hanya inni wajjahtu wajhiya, selalu mengarahkan hatinya pada hidup di dalam maupun di luar dirinya. Berarti tarkus sholah anggene ing miturut wong tukang parkir itu di mana? Kalau diletakkan di majedub nggak bisa kita salahkan. Kalau diletakkan wasilun pasti dia juga akan melakukan. Nggak mungkin dia itu menjalankan. Nggak mungkin dia tinggalkan. Sekalipun mohon maaf hanya lihurmatil waktu, ya toh? Oleh karena memang dia itu menunggu parkir tanggung jawabnya gede, lihurmatil waktu dia lakukan. Lihurmatil waktu itu saged sampai melaku ini. Aku niat sholat duhur lihurmatil waktu lillahi ta'ala. Jadi sambil melaku mau coba TK. Betul apa nopo? Karena menjaga tanggung jawab. Ye, ada lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Gus dari Tangkil Tengah, Kedunguni, Pekalongan Gus. Ye. Yang mau saya tanyakan gimana caranya mengubur keakuan diri di bumi humul Gus. Ye. Sebab yang saya alami waktu khalwat kayak masih susah gitu Gus. Dalam khalwat khusus, tetapi kalau dalam umum
agak lumayan mudah gitu Gus. Gimana Gus caranya biar gampang gitu Gus? Mohon petunjuknya Gus. Sebetulnya itu sama Pak. Untuk mengubur di bumi humul, keakuan kita itu sebetulnya antara di tengah umum dan di tengah khusus itu sebetulnya sistemnya sama. Cuman memang terkadang oleh karena di khusus itu berhadapan dengan ujian di dalam alam mukasafah, itu seakan-akan itu susah. Yang kedua, kita masih terjerat merasa keakuan kita yang berkholwat atau berzikir. Lah, untuk memudahkan caranya bagaimana untuk memendam mengubur di bumi humul keakuan kita, itu hanya dengan cara ketika saat jenengan kholwat, walaupun berzikir sirul asro di su'aul basiroh, biar lekas ke ainul basiroh, langsung aja jangan pernah ada rasa keakuan kita yang melakukan. Langsung aja keakuan Allah dalam dirimu hidup yang melakukan, tapi iku gak kena dipeksa. Nanti dengan sendirinya akan muncul setelah dengan sendirinya keakuan jenengan iku hilang. Pertanyaannya, yang menghilangkan keakuan diri kita siapa? Allah sendiri. Yang memunculkan keakuan Allah itu siapa? Allah sendiri. Berarti mengalirlah seperti air, kemana itu mengalir. Jadi apa namanya? Sumeleh wa aslimulahu. Berarti ya wis pasrah. Bah saya itu dijadikan onde-onde, dijadikan jemblem, wis apa kata yang membikin, gitu aja. Kalau kita bicara proses ilmu gini Pak, yo lekas dalam hatimu, jangan kau akui kalau kau yang kholwat, kalau kau yang berzikir. Nah terus ya wis langsung aja hidup dalam dirimu yang melakukan, itulah Allah sebetulnya. Ya udah, itu bahasa ilmu. Ketika dipraktekno wis pasrah. Pasrah pun jenengan pasrah. Wis terserah. Ketika praktek lo ya, isini mung pasrah. Ketika ilmu yaitu tadi, tapi ketika laku pasrah pun. Itu cara spesifik ketika Anda pingin mengubur di bumi humul. Lah, jikalau yang dimaksud bumi humul itu andai kata biar coro ruhaniyah sampai subur, maksudnya di pendem bumi humul duduk keakuan kita apa? Ketajalian Anda akok nonang Allah. Apapun yang terjadi pada diri jenengan, akukan terhadap akunya hidup sing jeru, berarti nanti munculnya subur hidup itu. Ini kalau yang dimaksud bumi humul di situ adalah keakuannya Allah. Berarti sampai kudu lebih besar mendatangkan apa? Gerakan utawa tekanan akune Allah kudu lebih dibesarkan. Kalau jenengan membesarkan volume keakuan Allah dari dirimu, berarti bisa saya katakan keakuannya Allah kau pendem di bumi humul. Berarti subure hidup dalam hatimu akune Allah semakin melebar. Berarti makrifatnya semakin luas. Begitu. Oke. Ada lagi?
Sampun? Masih ada? Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapatkan dari Allah baik secara Al-Quran maupun syair-syair tadi, hati kita harus beriman dengan benar kalau itu datangnya dari Allah. Jikalau hati ini sudah beriman kalau datangnya dari Allah, pasti ilmu itu akan membuahkan hasil menjadi ilmu yang bermanfaat. Jikalau ini jenengan amalkan, mesti akan ngeloberi terhadap keluarga, meloberi terhadap anak putu kita atas kemanfaatannya, akan kebenarannya, atau atas kebarokahannya ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada khilaf dari diri saya, lah itu tadi aku boleh iling sing ditakokno api nek teko Gusti Allah iling ya, elek teko nafsune dhewe. Lah niki wau tak jawab mumpung iling wis babah. Iku kalau kita memakai sistem syariat memang gitu Pak. Akibat dari perkara yang bagus datangnya dari Allah, akibat perkara jelek dari nafsu kita sendiri. Tapi kalau kita melangkah ke kelas lebih atas lagi, ke makrifat, gak ada, semuanya itu la farqa bainahuma, gak ada bedanya, artinya semuanya datangnya dari Allah. Pun awal sampai akhir, bila badah ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam hati jenengan, kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.